Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Aldo Fahrul Maulana. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan suatu resep, yaitu potok telur asin. Siapkan pena dan kertas untuk mencatat, dan mari kita catat. Untuk membuat 3 porsi potok telur asin, di sini saya menggunakan 3 buah telur asin mentah yang sudah dipisahkan kuning dan putihnya, cabai merah panjang 5 buah, cabai rawit 2 buah, ketumbar secukupnya dan kemiri secukupnya, 5 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 4 lembar daun salam. Lalu untuk isiannya ada 500 gram tahu dan 2 ikat daun bawang. Dan untuk bumbu lain adalah garam, vetsin, dan merica secukupnya. Untuk alat yang saya gunakan adalah baskom, dandang atau pengukus, piring saji, cobek, ada apron, talenan, pisau, sendok, masker, serbet, dan juga untuk wadahnya adalah menggunakan takir dari daun pisang. Baiklah pemirsa, langkah pertama adalah kita memotong-motong kecil daun bawang yang kemudian akan dijadikan isi dari potok telur asin ini. Setelah daun bawang dipotong-potong halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita siapkan cobek atau ulekan. Kita ulek bahan-bahan halus yang tadi disebutkan, bawang merah, bawang putih, cabai, dan beserta bumbu lainnya. Tidak pula lupa tambahkanlah garam, vetsin, dan merica, lalu ulek hingga halus. Jika Anda tidak punya ulekan atau cobek, Anda bisa menggunakan food processor. Kita ulek hingga merata, hingga halus, sampai haluslah seperti ini. Kalau sudah halus, kita keruk, kita kumpulkan dulu, dikeruk hingga cobek-cobeknya sehingga tidak ada bumbu yang sisa menempel. Lalu kita akan sisihkan dalam suatu wadah tersendiri. Dikumpulkan seperti itu, jangan sampai ada bumbu yang tertinggal. Kemudian kita letakkan pada suatu wadah tersendiri. Nanti inilah yang akan dicampur dengan bahan utama. Nah, selanjutnya kita siapkan isiannya. Kita masukkan tahu, lalu kita hancurkan seperti ini. Boleh menggunakan tangan atau dengan menggunakan garpu. Selanjutnya pemirsa, kita terus hancurkan tahu hingga halus, lalu masukkan putih telur asin mentah. Masukkan seperti ini, jangan sampai ada yang tersisa. Lalu kita lanjut aduk-aduk lagi hingga merata. Nah pemirsa, setelah tahu sudah halus, saatnya kini menambahkan bumbu ulek dan aduk kembali hingga campuran tahu dan bumbu tercampur merata. Setelah bumbu dan campuran tahu merata, kita masukkan pula daun bawang yang sudah kita potong halus. Kita masukkan semua putih dan hijaunya, lalu kita aduk kembali dengan tangan hingga rata, hingga tercampur semuanya daun bawang dan adonan tahu. Nah pemirsa, setelah campuran adonan tahu dan bumbu telah merata, lalu kita siapkan wadahnya, yaitu takir daun pisang. Untuk membungkus potok telur asin ini ada beberapa versi dengan menggunakan takir daun pisang, dilipat dengan lipatan tom seperti potok pada umumnya, atau bila pemirsa tidak bisa menemukan daun pisang, pemirsa bisa menggunakan wadah tahan panas atau menggunakan wadah aluminium foil.
Setelah dirasa cukup, buat lubang di tengah-tengah untuk kemudian kita isi dengan kuning telur asin. Buatlah lubang sedikit lebih dalam dan di tengah, lalu perlahan-lahan kita isi dengan kuning telur asin. Setelah diisi, lalu kita sisihkan dan beralih pada takir kosong berikutnya. Sebagai tambahan informasi, botok adalah salah satu makanan khas dari Jawa yang pada saat itu menggunakan ampas kelapa yang sayang untuk dibuang, lalu dibumbui dengan garam, merica, bawang-bawangan, lalu dikukus dengan uap panas. Sejatinya olahan botok tidaklah terbatas pada ampas santan, melainkan banyak botok yang menggunakan tahu, ayam, udang, petai Cina, dan lain sebagainya. Di sini saya menggabungkan dua masakan daerah, yaitu botok khas Jawa dan makanan khas dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yaitu telur asin. Perlu diingat pemirsa, sebelum meletakkan adonan botok, terlebih dahulu kita lapisi dengan daun salam untuk menambah wewangian dan juga mencegah bau amis. Lalu kita letakkan adonan botok dan juga di tengahnya kita letakkan kuning telur asin. Lakukan hal tersebut hingga adonan habis. Setelah semua takir terisi adonan, kini saatnya botok untuk dikukus atau dimatangkan. Nah pemirsa, apabila pemirsa tidak memiliki dandang atau pengukus tradisional, pemirsa bisa menggunakan rice cooker atau penanak nasi. Nah pemirsa, untuk mematangkan botok, kita siapkan dandang yang sudah diisi air sebelumnya. Lalu kita masukkan botok dan kukus selama 30 hingga 40 menit atau sampai botok betul-betul matang. Nah pemirsa sekalian, setelah botok diangkat dan dari dandang, saatnya kita menghias atau memberi garnish. Di sini saya memberi garnish cabai kecil dan juga seledri. Untuk penyajian lipat antum, pemirsa bisa membuka wadah tum tersebut dan dibelah menjadi dua sehingga nampak kuning telur asinnya. Nah, bagaimana pemirsa? Mudah bukan membuatnya? Sajikan selagi hangat. Selamat mencoba dan sampai jumpa.